Halo, pada video kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Saya di sini akan membahas setiap ini ya, setiap logic-logic di komponen yang kita buat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan komponen React, belum terbiasa membuat di komponen React, agar lebih mudah memahami dan lebih tahu kemana arahnya React ini. Nah, karena kita langsung masuk ke React Native ya. Nah, di sini saya bahas sisi React-nya, gimana logic React-nya. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa hal yang perlu dilihat. Ini adalah di sini ini ada use state. Ini namanya hooks. Hooks yang dibuat oleh React untuk kita membuat state. Ya, jadi hooks ini bisa digunakan di komponen React yang bersifat fungsional. Jadi ini adalah fungsional komponen sebutannya dari React. Nah, berbeda ada satu lagi itu namanya kelas komponen ya. Nah, kalau kelas komponen ini kita tidak bisa menggunakan hook seperti ini. Dia ada life cycle-nya sendiri. Jadi ketika komponen pertama kali terrender, ketika komponen ada update, ketika komponen akan dilepas, itu dia ada ininya sendiri. Dia ada life cycle-nya sendiri, jadi dia sudah nggak perlu hooks gitu. Nah, dari tim React-nya sendiri di dokumentasinya menyarankan kita mulai menggunakan fungsional semua. Nah, jadi kalau misal kita ada teman-teman yang belajar React sejak lama, mungkin menyadari bahwa ketika hooks ini belum ada, yang awalnya belajar kelas komponen lalu tiba-tiba disuruh berubah belajar di fungsional komponen, ada hooks baru. Nah, bahkan sampai sekarang pun tim React-nya sendiri masih mengupdate, menambah hooks yang bisa kita pakai untuk membantu development ini ya. Nah, langsung saja di sini ada fungsi yang kita buat untuk menghandle event ini ya, menambah list to do, menghapus list to do. Nah, di sini ada set list to do dan dua ini ya jika dilihat. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengubah isi dari list to do. Nah, jika datanya berubah, yang terjadi adalah di React ini dia akan merender keseluruhan komponen yang berada di sini. Jadi UI-nya akan update dengan data yang baru. Nah, fungsi yang kita buat ini dia bisa dioper ke komponen di bawahnya atau child komponen atau komponen anakan atau gimana sebutnya bebas. Nah, ini ya child komponennya ini ada beberapa yang menggunakan state yang kita oper dari tempat utama FTSX ini ya. Nah, selanjutnya untuk setlist to do yang ini ya. Ini maksudnya adalah ada array dari list to do dimasukkan ke ini titik-titik 3 ini berarti dia mengopi semua list objek yang ada di list to do, lalu koma ini ditambahkan dengan objek yang baru. Objek JSON dictionary sebutnya bebas. Ya mungkin kalau dari orang yang berbagai bahasa mungkin bingung, mungkin sebut dictionary atau objek. Nah, di sini kita sebut saja objek dulu, objek ya. Nah, lalu selanjutnya di sini logiknya adalah memfilter item ID-nya. Jadi sini saya buat suatu ini ya variabel untuk menampung list to dos yang isinya tidak sama dengan ID yang dikirimkan di fungsi ini parameternya. Jadi kalau tidak sama dia dimasukkan ke new list. Lalu new list ini yang menampung semua parameter yang kecuali ID-nya ditekan tadi hapus ya. Ditekan handle delete ini ya, hapus. Maka akan ditaruh di list to do. Yang alhasil nanti komponennya akan terhapus.
Nah, selanjutnya kita masuk ke to do input. Ya, di to do input ini kita langsung buka foldernya saja, filenya saja. Dari to do input ini kita akan melihat di awal ada interface to do input, lalu di sini ada react.fc to do input. FC ini adalah singkatan dari fungsional komponen. Di dalamnya ada interface to do input yang memberitahu ke ini ya, ke TypeScript kalau dia ada properti, dia request ya lebih tepatnya, atau di komponen ini seharusnya dioper properti add event. Nah, properti add event ini isinya adalah sebuah fungsi yang meminta parameter ID, number, nama string, dan dia tidak return apa-apa, dia cuma return void, cuma nge-trigger fungsi di atas saja. Jadi maksudnya di situ, nah di sini ada add event bracket, ini adalah destruktur daripada properti itu do input ini ya. Kita bisa pisahkan seperti ini, props gini ya misalnya, props turns add event add event sama dengan props.add event. Bisa seperti ini. Nah, atau langsung seperti tadi, destruktur. Itu bisa. Atau seperti ini juga bisa. Destrukturnya dilakukan di bawahnya di sini. Construct kok props. Maaf, typo add event dari props. Nah, kalau misal ini saya hapus, dia sudah ada autocomplete-nya ini ya. Saya kembalikan ke awal. Nah, di sini ada state. Nah, state di sini digunakan untuk mengontrol text input. Tujuannya apa? Kita bisa lebih bebas mengatur text input. Nah, saat ini yang kita gunakan untuk state ini adalah untuk mengontrol ketika teks berubah, lalu kita tampung isi teksnya itu ke to do input ini. Nah, jadi to do input ini bisa dipanggil di button. Bisa men-trigger ini ya. Bisa buat ngisi parameter ini, to do input nama ini, nama string. Nah, kita juga bisa, misal setelah kita tekan button, kita set to do inputnya dikosongin gitu. Jadi habis ngetik dikosongin gitu. Kalau saat ini kan kita biarkan saja. Nah, selanjutnya masuk ke spacer. Nah, di spacer ini adalah fungsinya untuk spacer saja, row ke bawah gitu. Apa maksudnya ngasih spasi ke bawah, margin bottom itu. Nah, di sini dia ada request, isinya range dengan tanda tanya. Ini maksudnya adalah dia nggak wajib. Jadi ketika dari komponen app ini menggunakan spacer, dia bebas mau kasih ring, kasih properti ring ini atau enggak. Kalau misalnya enggak diisi, berarti dia 10 default. Jadi ternary ya. Jadi jika ring ada isinya atau valid ring ini ada value-nya, kalau ada berarti dia ngerit menggunakan ring ini ya, data ringnya langsung. Kalau nggak ada, dia akan menggunakan data 10 ini. Selanjutnya kita masuk ke to-do list. Di to-do list ini ada banyak beberapa hal yang menarik, terutama di proses pembuatan list ini. Nah, jadi kalau di to-do map ini kita masuk ke masing-masing objek daripada array tersebut. Jadi kita bisa akses item, kita bisa generate index. Nah, cara ini tidak direkomendasikan ya, tapi untuk awal saja kita akan bahas di video yang lain. Nah, di sini ada interface to-do list. Dia meminta ada event, ada fungsi yang dikirim dengan parameter yang diisi ID, number, return nilai void. Nah, di sini ada to-dos dengan
isi tipe datanya itudo. Nah, itudo ini di ini ya, di import dari interface todo. Nah, interface-nya saya taruh di file yang terpisah, tujuannya biar bisa dipanggil di mana saja. Ya, dipanggil dari situ juga bisa sih, tapi nggak apa-apa, ini biar lebih rapi aja, sedikit lebih rapi. Nah, di sini interface itudo mengandung isi name, string, ID, number. Objek ya, objek yang berisi name, string, ID, to number. Tipe datanya number. Nah, jadi kalau buat todo sini, dia otomatis ketika di sini kita mapping ya isinya, itu bisa langsung akses item.id. Nah, enaknya kalau menggunakan TypeScript sudah ada interface-nya tadi, ini ada ininya, ada autocomplete-nya. Seperti itu. Jadi di scroll view, di todo ini langsung dia generate ini. Nah, kalau kita menggenerate suatu ini ya, suatu komponen dari array seperti ini, kita perlu membuat key. Tujuannya adalah dia mengasih tahu kalau setiap komponen yang kita buat satu view ini itu yang membedakan apa ya key ini. Jadi kalau mengontrol React jadi tahu ini berubah di array yang keberapa, ini berubah di array yang keberapa gitu. Array yang mana seperti itu ya. Nah, sudah itu saja status bar ini adalah core komponennya React Native. Coba review juga. Sekian dari ini ya kesimpulannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau langsung hubungi saya melalui kontak yang ada. Terima kasih.